Oke, selamat pagi. Mohon maaf sebentar. Kamera saya belum muncul di sini. Sebentar ya. Eh, eh, eh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bersedia menghadiri undangan kami untuk mengikuti pemaparan ini. Oke, saya lihat di sini sudah banyak sekali juga ya yang bergabung. Oke, nah harusnya sip sebentar. Nah, oke. Akhirnya muncul juga. Tim panitianya tadi masih harus siap-siap dulu. Oke. Sudah ada 38 orang yang bergabung di acara ini. Terima kasih kepada para undangan dari rekan-rekan BLK. Juga ada saya lihat ada beberapa dari SMK juga yang hadir di sini. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Saya lihat juga tamu kita yang lain juga di sini, para pembicara, para panelis sudah hadir. Ada Bu Siska Utami. Halo Bu Siska. Ya, terus ada Bu Santi juga dari Ailo. Halo Bu Santi. Selamat pagi Pak Timi dan rekan-rekan sekalian. Iya, oke. Terima kasih Bu Santi, Bu Siska, ada Bu Nafitri juga sudah hadir tadi kalau nggak salah hari ini. Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Timotius Theopelus. Saya biasa dipanggil Timi. Saya adalah Direktur Edukasi dari Axio Class Program. Saya yang akan membantu menjembatani Anda bagaimana caranya bisa membimbing para peserta didik Anda supaya lulus itu bisa langsung mudah masuk ke dunia kerja. Hari ini mungkin selama 45 menit ke depan kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mencari tahu apa saja kendala yang biasanya didapat oleh anak-anak dan solusi apa yang disiapkan oleh organisasi buruh internasional bersama Clevio Coder Camp dan Axio untuk membantu Anda, Bapak Ibu dari BLK dan juga dari dunia vokasi, caranya supaya bisa mendapatkan solusi bagi masalah-masalah itu. Karena kita tahu saat ini katanya lagi di zaman pandemi nyari kerja ini tambah susah, tambah repot dan banyak orang-orang juga yang dirumahkan sehingga akibatnya dunia ekonomi Indonesia bahkan global ini terdampak. Tapi kita juga dengar dari dunia industri katanya sekarang nyari pegawai di zaman pandemi ini makin susah. Jadi sebenarnya ini dua hal yang kontradiktif. Dari yang satu bilang nyari kerja susah, yang satu lagi bilang nyari karyawan susah. Apa fakta yang menjadi kebenarannya? Apa yang benar-benar terjadi dan bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, ini yang hari ini akan kita bahas. Kita mulai aja Bu Santi ya, Bu Siska berarti ya. Oke, izinkan saya kasih materi pembuka sedikit. Oke, sebentar ya. Saya akan masukkan dulu di sini. Wait. Oke, tim Momet boleh silakan tolong di-share. Oke, ya. Oke, ya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang Women Digital Development Skill Up Program 2020 yang diluncurkan oleh Ailo bersama dengan Clevio dan Axio. Mudah-mudahan slide-nya udah keluar ya, udah muncul semuanya di sana ya. Oke, nah tadi saya sudah memperkenalkan diri, nama saya Timotius Theopelus. Saya sekarang akan langsung masuk ke materinya. Jadi kita semua sama-sama tahu ya, kita lagi di era new normal, lagi di era pandemi nih ya. Nah, ada satu lagi yang sebenarnya mungkin Bapak Ibu nggak aware bahwa di zaman pandemi ini ternyata terjadi yang namanya akselerasi otomatisasi. Jadi otomatisasi ini atau industri 4.0 yang memang sudah terjadi di Indonesia selama ini mendadak jadi ngebut. Kan kita udah tahu, rumornya waktu dulu udah dibilangin bahwa di masa depan tenaga kerja itu akan digantikan sama robot. Karena biaya robot itu makin lama makin murah. Tapi katanya itu masa depan. Kapan masa depannya? Oh mungkin nantilah, mungkin pada saat kita udah mati, udah apa, mungkin 10-20 tahun lagi gitu. Nah Bapak Ibu, tapi yang terjadi di efek pandemi ini, ternyata proses otomatisasi itu sekarang dipercepat. Lebih banyak lagi industri-industri, perusahaan-perusahaan yang saat ini merubah sistemnya menjadi sistem robotik, menjadi sistem otomatisasi, menjadi sistem komputerisasi. Indonesia yang tadinya masih santai-santai, jalannya semua, sekarang mendadak cepat
mendadak langsung grafiknya langsung naik. Dan ini bisa dibuktikan sampai level paling bawah. Nggak usah ngomongin industrialisasi dulu, nggak usah ngomongin fabrikasi dulu. Yang namanya arisan ibu-ibu aja, yang tadinya kalau harus ketemuan langsung normal, ngomong ini, ibu-ibu yang tadinya pakai nge-Zoom, pakai WA aja mungkin nggak biasa, sekarang arisan aja udah pakai Zoom. Jadi memang benar-benar menjadi suatu kebiasaan baru dan menjadi satu dampak yang luar biasa ya, sehingga kita ini sudah terbiasa menggunakan teknologi seperti ini. Nah, akibatnya apa sekarang? Akibatnya akan ada pihak yang terdampak. Salah satu pihak yang paling terdampak yang terlihat adalah perempuan. Nah, perempuan di Indonesia ini jumlahnya ini hampir mencapai 50% dari jumlah populasi. Dan saat ini biasanya perempuan Indonesia ini posisi kerjanya ini adalah di sektor-sektor produksi kalau di pabrik semuanya ini. Nah, jadi kita sering lihat karyawan pabrik di tekstil di mana semuanya itu. Nah, itu kebanyakan masih perempuan. Nah, mereka ini yang diprediksi akan sangat terdampak sekali akibat proses otomatisasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di situ semuanya. Nah, tapi ini ada efek positifnya juga Bapak Ibu. Efek positifnya di sini kita lihat bahwa industri IT ini ternyata salah satu dari industri yang bertumbuhnya sangat luar biasa cepat di era pandemi ini. Di saat semua industri lain tutup, di saat semua industri lain ini lagi pada tutup-tutupin semua, ngerem lah, nggak mau ekspansi lah. Hotel-hotel juga mulai pada ngerem, pegawai-pegawai banyak yang dirumahkan. Perusahaan-perusahaan IT ini tuh justru berkembang. Justru makin banyak dibutuhkan, valuasi perusahaannya tuh tambah gede. Jadi ini adalah saat yang tepat buat sebenarnya kita switching buat belajar masuk ke industri IT. Dan saat ini juga industri IT ini kenapa berkembang? Karena banyak industri-industri normal lainnya yang butuh orang untuk bisa mengimplementasikan IT-nya. Bisa mengimplementasikan IT-nya di perusahaan. Jadi kita nggak ngomongin cuman nanti, oh berarti saya harus kerja kayak di Google, di Microsoft, dan kawan-kawan. Bukan itu saja Bapak Ibu. Tapi ke klien-kliennya mereka, yaitu adalah para perusahaan-perusahaan yang ada saat ini di seluruh Indonesia bahkan dunia. Perusahaan mana saat ini yang tidak mengimplementasikan IT di kantor-kantornya semuanya? Perusahaan mana yang saat ini tidak pakai Zoom lah sekarang di kantor-kantornya? Dan artinya perusahaan itu semuanya butuh tenaga kerja SDM di bidang IT. Pertanyaannya dan sekaligus solusinya artinya karyawan-karyawan atau calon-calon karyawan di Indonesia ini, orang-orang muda di Indonesia ini, terutama perempuan yang katanya ini terdampak paling besar, ini harus segera ditransmigrasikan. Bukan ke Papua, bukan ke Kalimantan, bukan ke Kupang, tapi masuk ke dunia IT. Sehingga lebih banyak lagi dari mereka ini yang bisa lebih paham tentang dunia IT, terutama tentang dunia coding. Nah, memang untuk coding ini sendiri mungkin satu hal yang baru ya. Satu hal yang baru, makanya kita mau membantu mempersiapkan para perempuan muda Indonesia yang sebenarnya harusnya ini udah nggak kehitung muda lagi. Karena kalau saya dengar dari Bu Siska cerita, Bu Siska ini bilang kalau di luar negeri, yang ditransmigrasikan ini bukan orang-orang dewasa lagi. Jadi kalau zaman Orde Baru dulu kita dengar orang-orang transmigrasi itu adalah yang sudah berkeluarga. Saat ini ILO mau mulai mentransmigrasikan perempuan dari usia 16 sampai 25 tahun, naik lagi usianya. 16 sampai 25 tahun. Tapi kalau kata Clevio, sebenarnya kalau di luar negeri itu yang udah transmigrasi masuk dunia IT itu dari anak-anak kecil. Dari usia 10 tahun, usia 8 tahun, mereka sudah transmigrasi masuk ke dunia coder. Dan Clevio sudah memulai itu dengan melatih ribuan coder-coder cilik di Indonesia. Nah, hari ini kita mau membantu rekan-rekan semuanya, terutama yang berasal dari Balai Latihan Kerja, yang katanya juga mungkin bingung bagaimana sih cara nyalurin alumni-alumninya supaya bisa lulus ini bisa langsung dapat kerjaan. Nah, kalau mau lulus masuk kerjaan, balik lagi ke omongan saya pertama, cari yang saat ini industrinya lagi berkembang, yang lagi butuh SDM besar, yaitu adalah industri yang ada urusannya sama IT. Artinya kita harus belajar tentang masuk ke dunia coding tadi ini. Nah, inilah yang kita akan lakukan. Bagaimana melatih para generasi muda Indonesia supaya bisa masuk menjadi transmigran di dunia digital. Nah, tapi memang target utamanya adalah target untuk orang-orang yang memang akan sangat terdampak, yaitu perempuan. Nah, pasti udah muncul pertanyaan, lah Pak, murid kita ini paling banyak laki-laki nih. Banyak pesertanya kita laki-laki, perempuannya sedikit. Nah, solusinya gimana? Nah, itu nanti beda lagi, nanti beda topik lagi. Nanti saya akan jelaskan di akhirnya ya. Tapi yang saat ini kita fokus dulu sama perempuan nih. Karena populasinya juga nggak kalah banyak gitu. Nah, ini yang akan kita lakukan.
Jadi ini programnya ini sudah di-launch dari 2 bulan, dari sebulan yang sekarang udah mau masuk 2 bulan ya, udah masuk 2 bulan yang lalu. Ini programnya namanya Digital Development Program for Women. Jadi melatih anak-anak perempuan supaya menjadi seorang programmer. Anak-anak akan dilatih mulai dari nol, dari nggak bisa, yang penting tapi bisa komputer ya. Kita tidak akan ngelatih lagi Microsoft Word, Excel, cara pakai email dan kawan-kawan. Itu kita harapkan sudah bisa dipegang semuanya. Tapi yang Bu Siska dan tim akan lakukan adalah melatih para pesertanya yang tadinya cuma punya pengetahuan komputer dasar, menjadi punya pengetahuan tentang coding, bisa menjadi seorang web programmer, dan nantinya akan didampingi oleh Axio selaku perusahaan industri IT nasional akan membantu, mendampingi, memberikan proyek-proyek, dan kami juga akan nanti menyalurkan anak-anak Bapak Ibu masuk ke dunia kerja. Ya, nanti saya akan jelaskan juga bagaimana konsepnya. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Oke. Nah, bagaimana sekarang syaratnya buat kerjasama? Bagaimana syaratnya BLK Bapak Ibu bisa kerjasama untuk masuk ke program ini? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Yang pertama, Bapak Ibu nanti harus daftar dulu sebenarnya ya. Di daftar itu nanti kalau udah daftar, Bapak Ibu bisa isi surat komitmen. Ini semacam kayak proposal lah. Nah, cuman kita mau mempermudah. Bapak Ibu kalau biasanya mau kerjasama kan harus ngirim proposal. Sekarang nggak usah repot-repot. Proposalnya udah dibantu, disiapkan, udah ada selembar kertas, tinggal tanda tangan. Intinya lembaga siap berkomitmen buat kerjasama dan siap berkomitmen untuk menyiapkan tenaga pendidik yang bersedia mendampingi para peserta melalui program ini. Kenapa harus ada tenaga pendidiknya? Yang ngajar jadinya Klevio atau tenaga pendidik kita, Pak? Yang ngajar Klevio, tapi kita butuh tenaga pendidik dari Bapak Ibu semua buat jadi fasilitator. Karena kalau nggak ada fasilitator, saya bisa pastikan 90% pesertanya biasanya gugur itu. Ya, jadi kita butuh seorang pendamping dari tempat Bapak Ibu semuanya supaya bisa mendampingi para pesertanya supaya bisa lulus. Ya, sesudah mengisi surat komitmen itu, Bapak Ibu siapkan yang tadi saya katakan, fasilitator programnya. Siapkan guru untuk jadi fasilitator programnya, dan lalu siapkan minimum harus ada satu fasilitator yang udah lulus TOF, udah lulus Training of Facilitator, nanti Bapak Ibu bisa siap untuk buka kelas. Syaratnya simple, ini saja. Oke, nah terus nanti syarat buat dapat PKS, buat dapat MOU gimana? Minimum fasilitatornya punya 2. Jadi kalau Bapak Ibu udah punya 2 fasilitator yang sudah lulus program dan sudah meluluskan minimal 1 batch, ya dengan tingkat kelulusan 75% dari pendaftar. 75% dari pendaftar lulus dari programnya, Bapak Ibu nanti akan dapat MOU, dapat surat kerjasama nantinya dari Klevio mengatas nama dari Axio dan Ailo. Oke ya. Jadi itu yang harus disiapkan ya, 2 hal ini tadi ini. Oke. Nah, terus ini ada lagi yang menarik nih, ada apresiasinya juga. Jadi program ini mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya, ini biayanya berapa buat ikut program ini? Bapak Ibu, programnya biayanya gratis. Nggak usah bayar apapun. Nggak dipungut biaya pendaftaran. Tapi kalau mau nyumbang juga nggak ditolak ya Bu Santi ya. Oh nggak boleh Bu Santi. Kita tidak boleh menerima, nanti masuknya gratifikasi. Nah, jadi tidak dikenakan biaya apapun. Bapak Ibu tinggal mendaftar saja. Bahkan sekolah akan mendapatkan apresiasi. Bagi sekolah yang berprestasi nanti akan mendapatkan sertifikat penghargaan dari Klevio, Ailo, dan Axio ini sebagai lembaga yang berprestasi. Ya, jadi kita tahu kalau lembaga sih dikasih duit 1 juta 2 juta kayaknya nggak berarti lah. Tapi secari kertas ini pasti akan lebih berarti untuk para lembaganya ini, untuk lembaganya. Nah, yang mungkin lebih bisa kita bantu adalah penghargaan untuk fasilitatornya. Jadi untuk fasilitator juga yang berprestasi, fasilitator yang bisa mendampingi para pesertanya supaya bisa lulus dari program ini, bisa menyelesaikan program ini lulus nggak ada ujiannya ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya asal mau kerjain PR aja. Kerjain PR, nanti Bu Siska akan jelasin juga. PR-nya itu ada berapa banyak sih? Kayaknya bukan 100-200 deh. Masih nggak nyampe dari satu tangan saya ini. Ngerjain PR dan kelar itu lulus, fasilitatornya nanti akan dapat penghargaan berupa perangkat ajar, bantuan perangkat ajar dari Axio. Dapat laptop lah bahasa lugasnya ya. Jadi fasilitatornya nanti dapat laptop. Ya, ini kemarin sudah ada beberapa kandidat dari beberapa sekolah, beberapa lembaga yang fasilitatornya cukup berprestasi. Nah, ini nanti kalau lolos ini sudah akan dapat laptop dari Axio.
Jadi di program ini udah mah nggak dapet inilah, udah nggak kena biaya, fasilitatornya juga dapat bantuan. Oke ya, bantuan perangkat ajar, asal berprestasi gitu ya. Jadi kejar pesertanya sebanyak-banyaknya dan luluskan, jangan cuma pesertanya doang dimasukin sabrek-abrek, tapi nggak lulus. Oke, nah yang berikutnya, tugasnya fasilitator terus ngapain? Bapak Ibu, kita menjalankan pembelajarannya ini menggunakan 3 metode. Jadi nanti ada kelas chatnya, kelas chatting, kelas di LMS, dan juga kita nanti ada beberapa kelas di YouTube masuk di situ. Jadi ada 3 itu. Nah, pertama yang kita butuhkan adalah fasilitator ini harus jadi pendamping. Fasilitator ini untuk harus mendampingi siswa di kelas Telegram, ngasih tahu pengumuman-pengumumannya, ngasih semangat, koordinirin. Tugas fasilitator ini bukan ngajar ya, bukan ngajar, tapi lebih ke arah mendampingi. Karena Bapak Ibu, saya mau tanya sekarang, di dunia zaman abad sekarang ini, siapa di sini, saya yakin Bapak Ibu semua nih yang namanya guru-guru ini, sebagian apalagi pendamping, mungkin gelarnya udah lebih banyak dari saya ya, udah bukan cuma S1 lagi, S1, S2, bahkan S3. Tapi menurut Bapak Ibu, sampai kita punya S7 juga, bagaimana kemampuan ilmu kita dibandingkan dengan internet? Kayaknya nggak ada yang bisa ngelawan dari internet. Kalau dulu perpustakaan semuanya gitu ya nomor satu ya. Zaman ini, saat ini, saya kasih tahu, sorry itu saya Bapak Ibu, sehebat-hebatnya kita ngomong, secanggih-canggihnya kita ngomong, seganteng-ganteng atau secantik-cantiknya kita ngomong, murid-murid kita itu lebih interest sama ngobrol sama internetnya, sama gadgetnya dibandingin sama kita. Jadi sebenarnya di zaman ini udah nggak relevan lagi kalau kita ini dijadikan sumber ilmu. Tapi yang lebih dipastikan adalah kita harus mendampingi para siswa ini supaya pada saat mereka masuk ke dunia pembelajaran berbasis digital, mereka nggak salah jalan. Bapak Ibu bisa bayangin kalau belajar di mana? YouTube aja masuk YouTube. Begitu masuk YouTube itu yang dibuka bukannya pembelajaran tentang coding, saya jamin itu. Itu yang muncul udah langsung yang aneh-aneh. Mau belajar bisa dari manapun, dari Instagram. Bahkan saya kemarin kita lihat banyak sekali sekarang kelas online berbasis WhatsApp. Jadi kita kalau ngomongin kelas online nggak cuma website sekarang, WhatsApp ini bisa dijadiin kelas online. Asal ada fasilitatornya. Kalau tidak ada fasilitatornya, percuma. Salah satu tugas pertama fasilitator adalah jadi admin dari program. Yang nomor 2, jadi pengawas. Kita akan minta bantuan dari Bapak Ibu, nanti fasilitatornya untuk bantu melakukan grading, penilaian. Ini apakah siswanya udah ngerjain tugas atau belum? Dapat nilainya berapa? Kita akan kasih indikator-indikatornya, tinggal jawab aja ya atau tidak, nilainya nanti bisa keluar sendiri nanti di situ. Ya, dan yang ketiga juga, ya ini yang paling penting. Fasilitator ini harus dampingi. Kami punya record di mana ada satu sekolah, pendaftarnya itu bisa sampai 200 orang. Bapak Ibu tahu nggak yang lulus berapa? Dua juga masih calon. 198 nggak lolos. Kenapa? Nggak didampingin. Murid-murid sekarang ini, kebanyakan ini semangatnya itu, oke lah gue semangat, gue pengen bisa, oke gue pengen maju. Begitu besok masuk, udah mulai besok masuk belajar. Duh gue ngapain ya begini ya, ini kan lagi libur ya. Mendingan juga sekarang ini aja lah, YouTube-an aja gitu. Namanya dunia digital, daripada nontonin Bu Siska ngajar atau coach yang ngajar kan, mendingan nonton yang lain gitu, YouTube atau apa semua. Nah ini peranan fasilitator untuk terus memotivasi peserta. Hey, kamu harus begini, untuk begini, harus begini, untuk begini, 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 begini. Di program ini yang ikut sekarang nggak cuma perempuan dari kalangan normal saja loh Bapak Ibu. Kami juga saat ini melatih para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dari beberapa organisasi-organisasi disabilitas untuk bisa anak-anaknya ini, pesertanya ini masuk ke dunia kerja. Dan mereka itu bisa karena apa? Karena didampingin sama fasilitatornya, disemangatin. Kendalanya soalnya macam-macam. Tapi kalau mereka aja bisa, saya yakin kita semua ini yang dalam tanda kutip dibilang normal, harusnya lebih bisa lagi. Ya, jadi ini tugasnya. 6 langkah program saya jelaskan secara cepat saja. Jadi yang pertama tadi saya jelasin, Bapak Ibu harus ikut pemaparan seperti ini ya. Jadi hari ini adalah penjelasan tentang pemaparannya. Penjelasan tentang pemaparan program ini. Jadi Bapak Ibu harus ikut tentang program ininya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu harus submit dokumen tadi, dokumen surat komitmen dan kawan-kawannya semuanya, penunjukan fasilitator. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu nanti harus siapkan yang keempat, ikut training fasilitator. Ikut training fasilitator. Nah, yang kelima, Bapak Ibu nanti harus submit data peserta. Submit data pesertanya, dimasukin. Nah, ini tugas fasilitator juga, masukin. Ada template file Excel yang harus diupload ke website yang sudah kami tentukan. Dan voila, udah. Kelasnya nanti bisa langsung berjalan. Hanya seperti itu saja. Oke, nah langkahnya bagaimana untuk bergabung? Bapak Ibu tinggal buka aja webnya, ini yang ada di layar saya ini, SID/Dikdev.
SID/Dikdev ya. Nanti tim panitia bisa bantu tuliskan di chat grup juga SID/Dikdev. Masuk situ nanti Bapak Ibu akan masuk ke websitenya Aksio Kelas Program. Nah, di situ nanti ada daftar pilihan daftar sekolah atau daftar peserta. Daftar sekolah atau lembaga ya, jadi BLK juga masuknya ke sekolah, daftar sekolah atau peserta. Apa maksudnya daftar sekolah sama peserta? Apa peserta boleh langsung daftar ke situ? Boleh. Tapi kalau peserta Bapak Ibu langsung daftar ke situ, seperti yang kami sudah lihat banyak peserta dari BLK yang sudah langsung daftar sebagai peserta, mereka tidak akan masuk ke dalam numbernya sekolah Bapak. Tidak akan masuk ke dalam numbernya institusi atau lembaga yang Bapak pimpin. Jadi tidak tercatat sebagai misalnya kirimannya dari SMK Bina Nusantara, tidak tercatat sebagai dari kirimannya dari BLK Jakarta, nggak tercatat. Itu tercatatnya sebagai peserta umum. Dan mereka tidak akan punya fasilitator pendamping. Didampinginya nanti akan langsung oleh tim Aksio. Nah, ini agak kurang baik karena sebenarnya lebih baik mereka didampingi oleh orang yang mereka kenal. Jadi saya sangat mengharapkan para peserta yang berasal dari BLK ini didaftarkan secara kolektif oleh lembaganya. Jadi pertama lembaganya daftar dulu di daftar sekolah, ikut pelatihan, sesudah ikut pelatihan nanti akan dapat satu link baru untuk mendaftarkan pesertanya secara kolektif. Jadi jangan suruh pesertanya daftar lagi di sini ya. Nanti daftarnya secara kolektif. Kumpulin di Excel, tinggal tulis aja nama, nomor telepon, usia gitu, udah upload ke kami, nanti mereka otomatis langsung dimasukin. Jadi peserta tidak perlu daftar lagi satu-satu di sini. Di program ini ya. Oke. Nah, progresnya nih saat ini contohnya ini yang udah berjalan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita ada di SMK 1 Sidi Kalang, terus di SMK Azainiyah di Sukabumi. Jadi mulai dari kelas yang hibrid, jadi siswanya belajar dari rumah. Pembelajarannya ini nggak selalu harus offline, nggak harus langsung di lokasinya. Karena kita tahu di zaman pandemi ini mungkin belum bisa semuanya ya untuk belajar di sana gitu di sekolahnya atau di lembaga pendidikannya. Jadi belajarnya ini sebenarnya kita metodenya ini bisa belajar mandiri dari rumah. Metode yang kita siapkan metodenya bisa belajar mandiri dari rumah atau bisa juga belajarnya kolektif di sekolah bareng-bareng. Ya bisa di sekolah bareng-bareng. Jadi bisa hibrid. Contoh di SMKN 1 Sidi Kalang ini kelasnya kelas hibrid. Jadi kadang online, kadang offline. Terus di SMK Azainiyah Sukabumi ini kelas offline. Ini sekolahnya ini sebenarnya tadinya tidak diprediksi nih, kayaknya belum tentu bisa deh jalanin. Sekolahnya berbasis pesantren. Waduh, pesantren ya Bapak Ibu tahu ya, itu jauh lah dari yang namanya ngomongin IT yang tadi ngomongin. Dan jurusannya juga bukan jurusan IT. Itu. Jadi mereka sekolahnya tadinya walaupun vokasinya jurus ada yang anak akunting, lagi apa semua. Gurunya pun juga bukan guru IT. Tapi mereka mau belajar dan saat ini mereka salah satu yang terbaik. Dari berapa puluh pendaftarnya, itu cuma satu kok nggak salah yang nggak berhasil ngelarin tugas. Apa berhasil kemarin ngejar juga akhirnya, saya lupa ya. Tapi pokoknya tingkatnya itu hampir 99% sampai 100% berhasil. Ya, lalu ini yang ketiga HWDI, Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia. Ini juga pesertanya juga belajar di situ. Jadi para penyandang disabilitas juga nggak kalah ikutan di sini. Dan ada kabar baik buat penyandang disabilitas, kalau penyandang disabilitas tidak dibatasi untuk usia dan jenis kelamin, boleh. Jadi untuk laki-laki juga boleh untuk penyandang disabilitas. Tapi memang kuota terbatas ya, jadi sesegera mungkin aja kalau ada yang kenal, mungkin dari lembaga penyandang disabilitas apa yang ingin ikutan, nanti bisa daftar juga di program ini. Oke, nah pemaparan dari saya secara singkat kurang lebih seperti itu. Nah, saya hari ini nggak sendirian. Saya hari ini juga didampingi, tadi saya sudah katakan, saya ada didampingi oleh Bu Santi dan Bu Siska di sini. Nah, kita akan bincang-bincang sedikit juga, menggali gitu ya, latar belakangnya gitu. Mungkin Bu Santi, kita ngobrol dari Bu Santi dulu deh, Bu Santi gitu ya, latar belakangnya supaya bisa, apa benar nih yang diomongin sama si Timi gitu kan, si Timi ini kan orang dari Aksio gitu, bener nggak nih dia ngomongin Ailo mau begini-begini, latar belakangnya kenapa sih Bu Santi, Ailo ini memang sebegitu fokusnya sama perempuan, pengen cepetan belajar masuk ke dunia IT gitu. Kenapa yang dipilihnya memang perempuan dan juga kenapa dari latar belakangnya vokasi Bu Santi? Baik, terima kasih Pak Timi. Ya, Mungkin saya sapa dulu rekan-rekan yang sudah ada di sini. Terus terang Pak Timi, saya melihat banyak sekali beberapa ya, mungkin saya hanya terpaku pada muka-muka yang saya kenal karena kita juga pernah bersinggungan untuk pelatihan. Nah, pertama-tama saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Santi. Saya adalah National Project Officer dari proyek yang bernama
Women in STEM atau perempuan dalam sektor Science, Technology, Engineering, dan Mathematics di ILO dan didanai oleh JP Morgan. Selamat pagi untuk Ibu dan Bapak yang sudah hadir di sini dan semoga sehat selalu dimanapun Ibu dan Bapak berada. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit terkait latar belakang adanya proyek ini juga dan kenapa kita melakukan ini bersama dengan Axio Class Program dan juga Clevio Coder Camp. Nah, proyek ini pertama-tama terbentuk akan adanya urgensi untuk kebutuhan tenaga kerja di masa depan, di mana teknologi akan menggantikan peran manusia sebagai pekerja. Nah, bagi perempuan, seperti yang tadi Pak Timi sudah katakan, resiko tergantikan oleh mesin atau terotomatisasi atau terotomasi itu 20% lebih tinggi ketimbang laki-laki. Kenapa seperti itu? Karena pekerja perempuan cenderung berada atau berkonsentrasi di pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang rendah atau menengah. Maka dari itu, kami dari proyek Women in STEM di ILO, saya dan ada satu lagi kolega saya bernama Ibu Nafitri, kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan teknis dan non-teknis. Non-teknis ini artinya soft skills ya Ibu dan Bapak, yang berbasis STEM atau Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Dan kebetulan proyek kami yang ada di Indonesia berfokus pada sektor TIK atau ICT, berbasis IT. Kami dari judulnya saja sudah memfokuskan kepada perempuan karena dengan latar belakang seperti itu. Jadi kami ingin menyiapkan generasi muda perempuan untuk siap masuk di dunia kerja bukan yang sekarang, tetapi yang masa akan datang. Nah, seperti yang Pak Timi tadi juga sudah katakan bahwa dengan adanya pandemi ini, akselerasi digital ini semakin tinggi. Yang tadinya kita berpikir revolusi industri 4.0 atau mesin yang menggantikan tenaga kerja atau mungkin tidak tergantikan secara keseluruhan, tetapi peran manusia sebagai pekerja ini akan lebih dituntut untuk lebih mengerti teknologi yang ada. Nah, dengan adanya pandemi, akselerasi ini lebih nyata dan lebih tinggi lagi. Maka dari itu, kami, Women in STEM, berkolaborasi dengan Axio Class Program dan Clevio Coder Camp untuk memberikan pelatihan web development bagi perempuan yang ada di seluruh Indonesia, supaya mereka mendapatkan pelatihan yang tepat, mempersiapkan diri mereka di dalam sektor ICT, dan juga memberikan kesempatan untuk masuk ke dunia kerja. Itu saja untuk awalnya Pak Timi. Terima kasih Bu Santi ya. Jadi ILO ini organisasi buruh ini sangat mendukung sekali buat mentransmigrasikan para wanita ini, para perempuan ini ya, jadi Bu Santi ya, supaya mereka ini tidak menjadi salah satu kaum yang terdampak. Jadi ini adalah salah satu fokusnya. Nah, sekarang kita ada Bu Siska juga di sini. Bu Siska bisa cerita sedikit juga pengalaman Clevio Coder Camp dalam melatih. Ini kan soalnya ngelatih coding ini nggak gampang gitu. Kita aja sekarang yang sudah dewasa aja gitu, yang mungkin udah punya gelar di bidang IT aja, belajar coding aja itu nggak gampang gitu. Kok Bu Siska bisa yakin bisa melatih anak-anak ini dari usia 16 tahun, perempuan lagi yang mungkin notabene biasanya nih dalam tanda kutip, mohon maaf nggak semua saya tahu, biasanya ini jauh sama urusan IT, apalagi jadi programmer. Kalau satu perusahaan ada programmer 10, biasanya bisa ada satu perempuan juga udah bagus luar biasa gitu. Bu Siska gimana metodenya? Kok bisa ngerasa yakin bisa ngelatih ini Bu Siska? Silakan Bu Siska. Ya. Selamat pagi semuanya, suara saya terdengar jelas? Bagus Bu. Oke. Selamat pagi semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bertemu bersama kami ya, karena kami sangat antusias untuk sharing tentang program ini. Melihat kalau dari tadi Ibu Santi sudah menjelaskan tujuannya dan impact yang pengen kami berikan. Jadi kami senang banget kalau dengan kehadiran hari ini Bapak Ibu sudah menyempatkan dan memberikan waktunya. Mudah-mudahan antusiasme ini bisa bisa ditranslate menjadi nanti hasilnya putri-putri kita yang nanti akan mendapat manfaatnya ya gitu ya. Oke. Jadi memang benar dari Clevio kami sudah sejak tahun 2013 waktu itu kursus programming itu masih sangat-sangat langka.
Tapi kami menemukan bahwa melihat adanya kebutuhan di abad 21, kebutuhan untuk berkarir di abad 21, itu ada skill-skill atau keahlian-keahlian, salah satunya itu di dunia digital. Karena ya kita bisa bilang dunia ini semakin digital ya. Kalau dulu kita megang komputer tuh cuman berupa desktop dan di meja, sekarang semua orang ada komputernya di kantornya, di kantongnya ya, di saku masing-masing gitu ya. Nah, ini tentunya merubah semua dari sisi gaya hidup kita, cara kita hidup, cara kita berbisnis, cara kita belajar, cara kita bekerja dan lain sebagainya. Untuk itu pun dengan perkembangan teknologi, otomatis kebutuhan tenaga kerja di bidang ini pun semakin meningkat, gitu kan, tadi sudah dijelaskan sama Pak Timi. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah dan ini sudah ini masalah yang dihadapi di seluruh dunia ya, bahwa tenaga kerjanya itu tidak mencukupi, tidak pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri di dunia itu, di dunia digital itu sangat tidak mencukupi. Nah, jadi dari sini kami mulai berpikir bahwa kita mulai dari anak-anak, kalau dari Clevio gitu ya, kita mikir dari anak-anak bagaimana caranya supaya anak-anak tuh dari awal yang tadinya mereka cuma megang gadget untuk main doang, itu gimana caranya mereka kemudian bisa belajar membuat, menciptakan karya digital gitu ya. Kalau dari anak-anak kita mikirnya dari game gitu ya. Kenapa dari game? Karena kita ngelihat apa sih yang anak-anak senang gitu kan ya, pasti dimulainya dari main gitu kan. Nah, dari situ kita kemudian mengembangkan metode-metode belajar yang human centric atau yang berfokus pada manusia atau yang istilahnya manusiawi gitu ya. Karena kebanyakan pembelajaran yang bersifat yang fokusnya pada digital itu fokusnya pada teknologinya, tidak pada cara belajar manusianya gitu ya. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita apa yang memotivasi kita untuk belajar. Nah, inilah yang dikembangkan oleh Clevio. Jadi sehingga kami bisa mengajarkan mulai dari anak-anak usia 6 tahun hingga orang dewasa, hingga manula, kami punya siswi loh ya, yang usianya sudah di atas 60 tahun, dan itu semua bisa kami ajarkan. Kenapa? Karena kami memiliki metode yang manusiawi itu tadi gitu ya, yang berfokus pada manusianya, yang menggali motivasi belajar dari pesertanya gitu ya. Bahkan kami juga pernah beberapa kali punya siswa-siswi peserta yang penyandang disabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya, yang autisme, yang tunarungu, bahkan yang tunadaksa segala macam, itu kami sudah menemukan bahwa semua bisa kok gitu ya. Jadi kadang-kadang gitu ya, di dunia digital ini, di dunia teknologi ini, di dunia pelatihannya, kadang-kadang yang menjadi kendala adalah tidak cukup lebarnya pintu yang dibukakan untuk para peserta gitu ya. Artinya penghalang-penghalang itu yang berupa mungkin ya kayak tadi ya, seperti Pak Timi bilang, kadang-kadang wah ini perempuan mana bisa, ini kan dunia teknologi, ini kan digital, ini kan teknis gitu ya, bukan dunianya perempuan. Nah, dari situ aja itu sudah menjadi penghalang gitu kan ya. Nah, ini yang ingin kami bantu untuk kita dobrak gitu ya bersama ILO dan Aksio Kelas Program, kita bukakan pintunya, yuk perempuan bisa kok, asal mau aja dulu. Nah, itu kuncinya nomor satu adalah mau gitu ya. Kalau sudah mau, ini kami bukakan jalannya gitu ya, kami sediakan caranya gitu ya, jadi tinggal yang penting mau aja dulu. Nah, tadi juga Pak Timi bilang ada menjelaskan peranan fasilitator gitu ya. Nah, di sini juga terutama karena ini jarak jauh ya, kita pengen melakukan ini untuk sebanyak-banyaknya orang di seluruh Indonesia dengan cara daring, mau nggak mau gitu ya, apalagi dengan COVID sekarang ini semuanya serba daring. Nah, tapi bagaimana caranya supaya metode daring ini bisa efektif? Nah, disinilah kita perlu berkolaborasi. Jadi bukan cuma dari dari ILO yang menyediakan pendanaan, dari Aksio Kelas Program menyediakan fasilitasi, dan bukan cuma dari Clevio yang menyediakan materi dan tenaga pengajar, tapi juga dari masing-masing institusi yang bekerja sama. Itu gimana caranya supaya kita bisa barengan, kita bisa berkolaborasi untuk memastikan peserta itu nggak cuma sampai terdaftar dan masuk kelas,
tapi bagaimana caranya supaya mereka sampai ke ujungnya gitu, sampai ke finish line-nya gitu ya. Mungkin nanti saya akan bisa jelaskan lagi ada apa aja sih step-stepnya gitu ya. Jadi ini pelatihan ini kalau dibilang susah, ya sebetulnya nggak susah juga gitu ya, karena kita ngelihat kemarin beberapa batch yang sudah lewat pada bisa kok gitu ya. Jadi bahkan yang penyandang disabilitas juga udah pada selesai gitu kan. Jadi kita mikir sebetulnya ini kalau dibilang susah enggak kok, semua bisa gitu. Apakah harus punya background gimana-gimana? Enggak, yang penting kayak tadi Pak bilang mau gitu ya, mau dan udah ngerti lah cara mengoperasikan komputer gitu ya. Dan dari situ modalnya tuh sudah ada gitu. Nah, nanti tinggal bagaimana peranan fasilitator memastikan para peserta ini dari awal mengikuti step by step-nya sudah kita atur semua langkah-langkahnya, tinggal ngikut aja. Yang penting diikutin sampai selesai. Kayak gitu sih. Fatima, itu dulu cukup? Ya, terima kasih Bu Siska. Oke ya, jadi Bu Siska tadi sudah jelaskan dari anak-anak pun juga semua bisa. Terus juga yang dilatih di sini tuh nggak cuman ini ya Bu Siska ya, nggak cuman dari apa namanya, nggak cuman orang-orang dewasa, anak-anak kecil pun juga sudah bisa. Dan kita yang dilatih ini nggak cuman ngomongin tentang masalah coding Bu Siska ya, kita juga Betul. akan ngomongin masalah soft skill ya, karena ini salah Ya. satu yang nanti akan sangat dibutuhkan oleh anak-anak untuk para peserta supaya bisa masuk dunia kerja. Percuma dalam tanda kutip belajar coding, tapi kalau kemampuan soft skill-nya juga belum ada gitu Bu Siska ya. Iya, Dan iya ini juga salah betul. satu yang menjadi fokus kita ya untuk digali ke anak-anak ini gitu. Iya betul. Nah, Bapak Ibu, memang saat ini juga kebutuhan tenaga kerja di bidang IT ini sangat tinggi gitu ya. Saya di sini ada rekan saya juga, cuman rekan saya ini di sini lagi ada sambil meeting di tempat lain, jadi dia nggak bisa munculin kamera kelihatannya nih gitu. Kalau nggak salah ada Pak Teddy ya. Oh, Pak Teddy sudah bisa bergabung di sini ya. Oke. Pak Teddy ini rekan, kenalkan Bapak Ibu semuanya. Saya zoom dulu ya. Oke, saya munculkan. Pak Teddy ini adalah seorang pemilik dari software house, dari Maestro Byte. Kliennya sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Saya tadi tembak Pak Teddy nih sedikit mendadak, coba pengen ngobrol. Dunia programming ini saat ini gimana sih tentang peluang prospek kebutuhan tenaga kerjanya Pak Teddy? Mungkin bisa cerita sedikit pekerjaan yang dilakukan Pak Teddy seperti apa gitu, dan sekarang kendalanya saat ini seperti apa gitu. Oke. Terima kasih Pak Timi. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Teddy, saya dari Maestro Byte Solution, dan kebetulan saat ini kami juga sedang di caripintar.com kita mengembangkan aplikasi Cari Pintar dan masih development ya. Nah, saya dari 2010 mengerjakan mengenai software. Jadi memang dari software house kami membuat custom software spesial untuk perusahaan-perusahaan seperti itu. Dan kesulitan kami sebetulnya justru mencari tenaga programmer yang siap pakai gitu ya, bisa coding, bisa bikin program gitu. Kita kesulitan sih sejujurnya, karena kita nggak pengen pakai yang S1 karena kita mau dari yang SMK kalau bisa gitu ya, supaya, tapi ya belum matang gitu, kebanyakan masih harus belajar lagi. Dan memang dari kami sendiri punya konsep masuk 0 keluar 10, maksudnya ya belajar di sambil bekerja juga sambil belajar, sambil melatih mereka juga, seperti itu kan. Seperti itu sih kira-kiranya sih Pak Timi sih. Oke, Pak Teddy. Jadi kebutuhan akan tenaga kerja ini udah dari zaman dulu sampai sekarang nggak beres-beres ya Pak Teddy ya. Untuk saat ini sendiri kebutuhannya jadi masih dibutuhkan Pak Teddy. Perlu sebetulnya. Perlu ya. Bahkan sebenarnya Pak Teddy, kalau kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, kok Pak Teddy ini lebih suka malah kalau bisa dapat programmer perempuan. Kenapa Pak Teddy? Ya. Kalau perempuan ini pernah punya pengalaman di mana? Pernah punya satu orang programmer perempuan gitu ya. Itu otaknya lebih cerlang gitu kalau menurut saya. Gitu. Bisa lebih gitu ya Pak Teddy ya. Tas itu tuh, oh ini baiknya begini Pak, ini baiknya begini gitu. Kayaknya yang lain nggak seperti itu. Memang ini nggak semuanya mungkin ya gitu. Ini kebetulan saja bisa jadi gitu. Tapi itu penilaian saya sih. Jadi perempuan itu ternyata yang memang kita anggap tuh jauh dari dunia IT, begitu sekalinya nyemplung ke dunia IT itu sebenarnya nggak kalah sama laki-laki ya Pak Teddy ya berarti ya. Bahkan di beberapa kasus bisa mengalahkan laki-laki gitu ya Pak Teddy. Dia malah leadernya soalnya. Malah leadernya gitu ya. Jadi sebenarnya Pak Teddy ini sangat mendukung kalau lebih banyak lagi perempuan nanti masuk ke dunia IT ini ya, dunia programming ini. Pak Teddy, ini sekarang pengen ngobrol juga kalau untuk
ngerti masalah programming gitu. Ya. Apa betul anak-anak ini sebenarnya bisa belajar di luar sekolah gitu, istilahnya nggak harus dari pendidikan S1 yang tentang programming gitu. Kan harus belajar programming ini yang udah S1 teknik komputer juga kalau jurusan pemrograman aja juga nggak gampang gitu. Ya. Apakah orang yang bukan jurusannya dari situ beneran bisa belajar ke programming gitu Pak Teddy? Ya, sejujurnya saya pribadi sendiri, saya bukan jurusan IT. Saya Bukan tidak jurusan IT. pernah sekolah di sekolah IT. Saya nggak pernah belajar namanya algoritma dan lain-lain. Itu saya nggak pernah. Justru. Nggak pernah ya? Tapi dari kelas 4 SD, saya sudah baca-baca buku tentang coding. Sampai mungkin di tahun 90-an mulai ada Google, mulai ada Yahoo, saya mulai belajar itu SQL itu apa, ya, PHP itu apa, itu saya belajar sendiri semuanya, gitu. Jadi sangat mungkin kalau menurut Jadi Pak Teddy sendiri pendidikannya bukan dari IT ya Pak Teddy ya? Kuliahnya apa jadi Pak Teddy nih? saya manajemen. Ekonomi ya? Ekonomi manajemen. Nggak ada hubungannya sama sekali Nggak ya? ada hubungannya dengan. Tapi sekarang udah bikinin kerjaannya adalah ngebikinin website-website dan kawan-kawannya semuanya programming sampai berbasis Android juga ya. Oke, nah itu luar biasa Bapak Ibu ya. Kita jadi sudah ada contohnya dari industri seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Pak Teddy ini sampai dari kemarin ini ngejar-ngejar saya juga. Ini lagi butuh tenaga kerja di bidang IT, programmer katanya. Kalau bisa sekarang kalau ada yang udah siap ini gue tarik dah sekarang, tapi minta yang udah siap pakai. Nah ini kan lucu, sedangkan katanya orang di luar sana ini lagi susah-susahnya gitu. Dan tapi kalau buat perempuan sebenarnya ini juga menarik karena kita tahu ya isu yang saat ini perempuan ini lebih sibuk loh daripada laki-laki loh, apalagi kalau yang sudah menikah gitu ya. Kan susah kalau kerja begitu semuanya. Tapi saat ini Pak Teddy mungkin bisa bantu jelasin kalau kerjaan di dunia IT ini gimana jam kerjanya Pak Teddy? Kalau Apakah memang harus ngantor atau gimana? Saya saat ini mencarinya yang WFH ya. Saya tidak menciptakan kantor lagi. Justru sejak pandemi ini saya tutup kantor. Saya tidak lagi kantor. Saya berharapnya kalian semuanya bisa kerja dari rumah dan akhirnya itu terjadi. Kami sudah ada mekanismenya untuk kontrol pekerjaan, assignment pekerjaan itu semuanya kita sudah ada gitu. Kita menggunakan banyak aplikasi yang ada di internet ya gitu. Itu semuanya bisa kita pakai untuk assignment itu. Jam kerja programmer itu menurut saya karena pengalaman pribadi saya coding itu nggak bisa di jam 8 sampai jam 5 sore, nggak bisa. Jadi saya lebih prefer bekerja jam 2 pagi gitu. Kebangun saya terpikir untuk coding ya saya coding gitu. Ya karena saya memang hobi coding juga gitu ya. Jadi akhirnya saya seperti itu lakukannya. Jadi jam kerja bebas kalau di saya. Gitu. Jadi cocok buat para perempuan ya, Pak Teddy ya sebenarnya ya. Sangat cocok gitu. Nah, jadi dan kita nggak perlu tatap muka lagi sebetulnya. Nggak perlu tatap muka. Pokoknya yang penting kerjaan beres gitu ya. Mau diselingin sama masak dulu, ngurus anak dulu juga semuanya sebenarnya bisa ya. Jelas. Oke. Nah, mantap. Terima kasih Pak Teddy gitu ya. Sama Pak Tini. Oke. Kita sudah coba mulai jawab beberapa pertanyaan yang mungkin muncul di sini juga ya. Ada yang tanya juga, materi soft skill-nya bisa dikirimkan nggak? Nah, nanti untuk dari BLK Nunukan. Untuk materi soft skill nanti akan diberikan pada saat pelatihan TOF, Bapak Ibu. Jadi nanti daftar, jangan lupa habis ini daftarkan sekolahnya. Daftarkan lembaganya untuk bergabung ya. Untuk daftarkan lembaganya untuk bergabung. Tadi webnya sudah disebutkan SID/Dikdev. Nanti daftarkan lembaganya untuk bergabung. Nanti di situ ada pelatihannya, pelatihan untuk gurunya. Memang pelatihannya tapi akan lebih untuk fasilitator dulu ya. Jadi kita nggak akan ngajarin gurunya buat coding sebenarnya. Kita nggak akan ngajarin gurunya buat coding. Tapi ngajarin gurunya bagaimana cara melakukan pendampingan. Melakukan pendampingan ke pesertanya. Supaya nanti lulus itu bisa benar-benar menguasai materinya dan mempelajari dan terutama memotivasi semuanya di situ. Nah, ini ada pertanyaan sebenarnya nih Bu Santi. Kalau gurunya pengen ikut belajar coding gimana nih Bu Santi? Ada yang nanya nih. Boleh nggak gurunya ikut belajar coding gitu, pelatihan coding? Minimal dasar-dasarnya gitu. Bu Santi mungkin bisa bantu jawab atau Bu Siska nih. Kita kan ada batas maksimal soalnya ya. Mungkin saya bantu jawab sedikit ya Pak Timi. Pak Timi tadi juga sudah jelaskan bahwa fungsi dari fasilitator ini adalah untuk mendampingi dan juga mengawasi, memotivasi. Ya. Nah, nanti di training of fasilitator, para fasilitator, calon-calon fasilitator untuk itu SMK atau BLK masing-masing itu akan menjalankan peran seperti itu. Tetapi tentu saja mereka juga akan
dipandu ya Bu Siska ya, kalau saya boleh pakai kata dipandu untuk masuk ke dalam ke dalam LMS atau platform belajar di mana para peserta itu akan mendapatkan materi-materi dari Klaviyo. Secara tidak langsung fasilitator itu akan dapat belajar di situ. Tetapi fungsi utama fasilitator itu adalah untuk mendampingi para siswi-siswi mereka. Mungkin Bu Siska bisa tambahkan Pak Timi di sini. Iya, kalau dari akses sebetulnya kan fasilitator nanti kalau sudah ada anak-anaknya yang ikut masuk, dia jadi fasilitator, dia akan dapat akses ke materi juga sebetulnya gitu. Tapi kembali lagi seperti kata Bu Santi, fokusnya adalah memastikan anak-anaknya itu yang mengikuti lessonnya sampai selesai. Kalau punya waktu ekstra terus silakan mempelajari sendiri, silakan gitu. Tapi itu tidak menjadi requirement bagi fasilitator untuk bisa mendampingi pesertanya seperti itu ya. Jadi bisa mengakses materi, silakan mencoba-coba. Saya pikir juga bagus gitu ya kalau mau ikutan paham gitu ya, silakan. Tapi itu bukan prioritasnya untuk menjadi fasilitator ya, seperti itu. Terima kasih Bu Siska, Bu Santi ya. Jadi sebenarnya fasilitator tidak dilarang untuk belajar gitu, karena mereka justru sebenarnya punya kesempatan buat akses bahannya dari situ ya Bu Siska ya. Jadi kalau mau ikutan belajar silakan gitu, silakan. Jadi bisa buat nambah-nambah ilmu juga semua di situ ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Sinda Yulianti, salah satu guru SMA Negeri 1 Cikesal. Saya tertarik untuk menawarkan program ke sekolah, tapi fasilitatornya butuh 2 orang per sekolah. Kira-kira fasilitator dapat apa? Nah, ini sebenarnya ada 2 pertanyaan yang muncul dari sini ya. Nomor 1, sebenarnya fasilitatornya dapat apa? Nomor 1 ya fasilitatornya pasti juga dapat ilmu. Dan kalau mau dihitung-hitung ya, ada kesempatan lah, tapi jangan dijadikan ini sebagai motivasi utama ya. Dari Aksio juga ngasih support alat perangkat ajar untuk fasilitator yang berprestasi. Jadi untuk fasilitator yang memang terbukti meluluskan banyak peserta dari program ini, kami mendukung kinerja dari fasilitator itu. Ada nanti, tapi memang jumlahnya terbatas ya, kalau nggak salah 5-10 untuk tahap ini. Ada 5-10 fasilitator terbaik nanti akan dipilih untuk mendapatkan nanti hadiah laptop dari Aksio. Nah, terus juga bukan pertanyaan ya, tapi isu kedua yang muncul, SMA boleh masuk nggak di sini? Ini soalnya gurunya guru SMA. Bapak Ibu, program ini memang saat ini, mohon maaf, masih difokuskan dulu untuk SMK dan BLK. Ya, untuk background-nya di situ. Karena saat ini kita berusaha mendukung dari program pemerintah supaya lulusan dari BLK dan SMK ini memang lulusannya ini siap kerja. Kalau SMA kan memang biasanya masih diharapkan lulus ini masuk ke universitas dulu ya untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kalau untuk saat ini diharapkan yang mendaftarnya adalah yang berasal dari dunia vokasi ataupun dari BLK. Kalau dari SMA gimana? Nggak apa-apa, mungkin murid SMA-nya bisa daftar dulu, mungkin ikut lewat BLK mana gitu ya. Jadi udah pernah ikut pelatihan kerjasama dengan BLK mana, nah nanti kalau udah ada latar belakang pendidikan memang pernah belajar di BLK atau sejenisnya, nanti muridnya bisa ikutan di program ini juga. Mungkin seperti itu. Bu Santi mungkin bisa menambahkan masalah itu? Ya, terima kasih Pak Timi. Jadi ini sudah masuk ke persyaratan ya berarti ya? Ya. Persyaratan untuk fasilitator dan juga nanti para peserta yang akan mengikuti pelatihan. Betul. Tentu saja syarat utama itu adalah perempuan. Iya. Perempuan ya. Dan yang kedua seperti yang Pak Timi tadi sudah sampaikan, betul. Yang tadi Pak Timi sudah sampaikan adalah kami memfokuskan untuk saat ini bagi mereka yang berada di jenjang akhir atau lulusan dari pendidikan vokasi. Itu mencakup SMK dan BLK. Jadi pendidikan vokasi ya rekan-rekan sekalian. Nah, untuk dari segi umur, kalau misalnya jenjang akhir atau sudah lulus itu biasanya kan sekitar 16-17 tahun. Tetapi kami prioritaskan, bukan prioritas, tetapi lebih ke arah untuk bisa mengikuti, karena ini program ini seperti shampoo dan conditioner 2-in-1 ya, Pak Timi dan Bu Siska ya. Jadi ini bukan hanya pelatihan, tetapi juga kami memberikan kesempatan setelah mereka mengikuti pelatihan itu untuk bisa masuk ke dunia kerja. Jadi ada komponen penempatan kerja. Nah, komponen penempatan kerja ini tentu saja kami mengikuti peraturan pemerintah, yaitu harus di atas
atas 17 tahun. Jadi untuk mengikuti pelatihan mungkin ada yang berumur di bawah 17 tahun, tetapi untuk mengikuti komponen kedua penempatan kerja itu kami sangat mendorong mengikuti peraturan pemerintah yaitu di atas 17 tahun. Dan juga kesempatan kerja ini bukan hanya bekerja atau bukan hanya mendapat kontrak kerja misalnya, atau mendapatkan kesempatan untuk mencicipi, untuk mengembangkan pengalaman, untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja. Tetapi juga nanti ada komponen penyiapan diri untuk menjadi entrepreneurship. Jadi untuk mungkin bisa saja nih para peserta yang mengikuti itu jiwa entrepreneurship-nya itu sangat tinggi ketimbang bekerja di perusahaan. Nah, itu pun akan kami kembangkan di fokus komponen yang kedua untuk penempatan tenaga kerja ini. Itu saja dari saya, Pak Tim. Betul, terima kasih Bu Santi ya. Jadi memang salah satu target output dari program ini nggak cuma menciptakan jadi karyawan aja ya, tapi ini mereka bisa keluar dari zona sebagai karyawan saja, tapi juga bikin usaha sendiri. Artinya nanti mereka nggak jadi membernya ILO lagi dong ya Bu Santi sebenarnya nih ya. Jadi Bu Santi ini bisa berusaha ngedrive supaya para wanita-wanita ini, perempuan-perempuan ini juga bisa benar-benar mencicipi semua lapangan pekerjaan yang ada, termasuk juga sampai bisa bikin wirausaha mandiri. ILO punya modulnya untuk itu loh, bagaimana melatih para peserta untuk bisa menjadi seorang entrepreneur gitu di situ. Oke, terima kasih ya Bu Santi. Ini kita jawab lagi. Sekarang ada pertanyaan dari Bu Ira Hendina dari BLK PMI di Snaker Provinsi Jabar. Jika di BLK untuk fasilitator, apakah harus instruktur atau bisa digabung dengan tim dari manajemen BLK? Mungkin yang ini saya bantu jawab. Untuk fasilitatornya boleh dari mana aja, boleh dari tim pendidiknya, tim instrukturnya, atau tim manajemen. Yang penting yang benar-benar bisa dampingin peserta. Jadi kalau di kami ini beda antara PIC dengan fasilitator. Kalau PIC, penanggung jawab program. Dia cukup tahu programnya, dia yang akan kami kontak, misalnya PIC-nya misalnya Bu Siska gitu, kepala sekolahnya gitu. Bu Siska, ini programnya di tempat Ibu yang daftar 200. Kok yang lulus cuma 2, Bu Siska? 198 anaknya ini nggak lulus gara-gara pas LMS aja pas lagi sesi coaching aja nggak ada yang datang gitu pesertanya. Nah itu PIC itu bertugas untuk ngecek ada apa di dalam lembaga pendidikannya itu. Nah kalau fasilitator bertugas nongkrongin di sebelahnya siswanya baik secara virtual maupun secara offline. Jadi nanti fasilitator akan bertugas untuk mendampingi di situ. Jadi fasilitator ini kalau pengalaman kami yang sudah di program-program kami yang lain bisa dari gurunya, bisa dari kalau di SMK tuh ada asisten laborannya, bisa dari guru wali kelas, atau bisa dari manapun aja, tapi yang memang punya passion buat dampingin pesertanya, karena tugasnya lebih ke arah memotivasi siswa, dan dia harus tahu supaya siswanya ini nanti bentar lagi tugasnya bakal begini. Oh nggak ngerti, dia bantuin. Bu Siska, ini murid saya kok ada yang nggak ngerti masalah ini ya, gimana caranya supaya tahu buat begini. Nanti, oh coba kontak ke Coach Sutan gitu. Nanti Coach Sutan Fikri nanti akan bantu gitu. Nanti fasilitatornya ngaturin jadwalnya supaya muridnya nanti bisa ketemu dapat private session gitu misalnya. Jadi tugas fasilitator lebih ke arah sana. Jadi bisa siapapun aja yang penting bisa berkomitmen. Oke, untuk pertanyaan dari Bu Indah juga berikutnya sudah dijawab gitu ya. Lalu ada yang nanya juga, berapa lama pelatihan untuk fasilitatornya dan berapa lama pelatihan codingnya? Oke, mungkin ini yang bisa jawab ada PIC-nya nih harusnya khusus untuk ini. Saya nggak tahu, Pak Muzaki ada di sini nggak ya? Pak Muzaki, sebentar. Dari timnya Axio. Atau mungkin Pak Muzaki belum masuk kayaknya di sini. Oke, saat ini kita juga sedang berjalan untuk training of fasilitatornya. Jadi di training fasilitator ini sendiri kita berjalan selama 3 hari ya Bu Siska ya. Kemarin ya kita melakukan training fasilitator ini berlangsung selama 3 hari dan ini dikombinasikan mulai dari offline dan online. Jadi nanti ada sesi offline-nya. Sesi offline-nya itu bukan artinya kita tatap muka ketemuan langsung Bapak Ibu datang ke rumah saya, tapi nanti belajarnya lewat chat group. Ya, jadi belajar mandiri, ada tugas-tugasnya semua. Jadi Bapak Ibu, sifatnya nanti pada saat lagi tatap muka gini, kita akan lebih arahnya diskusi. Akan lebih arahnya sesi ngobrol. Kalau untuk mendengarkan materi, semuanya itu video direkam. Jadi Bapak Ibu nggak usah masuk ke Zoom, cuma buat dengerin saya atau Bu Siska ngomong gitu. Itu semua sesinya udah direkam, belajar mandiri di rumah. Nah, begitu nanti kita kasih ada sesi coaching, ketemu, jadi ngobrol di sini udah langsung tanya jawab. Nggak ngedengerin lagi sesi rekamannya gitu. Cukup 1 kali aja.
Nah, jadi diharapkan 3 harian nanti sudah selesai kurang lebihnya gitu ya. Oke, berapa lama pelatihan codingnya? Bu Siska, pelatihan codingnya berapa lama nih Bu Siska? Nah, kalau pelatihan codingnya itu sendiri, sebetulnya di dalam 3 minggu, semua materi harusnya sudah bisa selesai ya. 3 minggu loh. Jadi sebenarnya tidak terlalu lama, tapi terlalu sebentar juga enggak. Kita udah lihat waktunya sebetulnya cukup, asal fasilitatornya itu rajin untuk memastikan si pesertanya ini ngikutin timeline-nya gitu ya. Nah, jadi semua materi itu kan sudah di dalam LMS, sudah diurut ya sedemikian rupa. Jadi ada lesson itu ada tugas mandirinya ya. Jadi nanti peserta tuh bisa mengakses, ngelihat dulu videonya, melihat e-booknya, jadi ada materi e-book modul yang bisa dibaca juga, terus ada instruksi untuk mengerjakan tugasnya gitu kan. Sesudah dia mengerjakan satu tugas, kalau begitu dia sudah selesai, dia bisa lanjut ke yang ke berikutnya, tapi nggak bisa lengkap gitu. Untuk kita jadi sistemnya dibikin sedemikian rupa siswa tidak bisa melengkap, supaya nggak bingung, karena kalau loncat-loncat juga bingung ntar belajarnya. Nah, jadi di minggu pertama kita targetkan, jadi kan totalnya ada 3 checkpoint ya. Kalau untuk semua itu ada 3 checkpoint. Minimal harus selesai checkpoint 2. Nah, kalau di 3 checkpoint itu mestinya kira-kira 1 minggu selesailah 1 checkpoint gitu ya. Minggu berikutnya checkpoint 2, minggu berikutnya checkpoint 3 gitu ya. Jadi dalam total 3 minggu itu semua materi mestinya sudah bisa selesai. Kalau di awal mungkin lebih gampang materinya bisa dikebut gitu ya. Jadi bisa ngebut duluan tuh kalau ada yang banyak kemarin yang setengah minggu checkpoint 1 sudah bisa beres gitu ya. Itu banyak yang begitu juga. Jadi semua itu bisa banget diatur karena sistemnya kita memberikan kebebasan untuk speed-nya masing-masing gitu ya, untuk kecepatan masing-masing. Nah, di dalam minggu ini juga materi soft skill-nya disampaikan juga gitu ya dalam 3 minggu ini ya, untuk persiapan kerja, untuk pelatihan untuk entrepreneurship-nya itu juga dimasukkan di dalam sini gitu. Jadi nanti ada materi-materi yang disampaikan oleh tim kami gitu ya. Nah, jadi kira-kira sebetulnya gitu sih 3 minggu ya, Pak Timi, untuk pelatihan codingnya. Dan itu nggak cuma coding aja, soft skill dan persiapan kerja dan lain sebagainya itu masuk ke situ semua gitu. 4 minggu ya Bu Siska ya? Total 4 minggu lah, tapi dalam 3 minggu. Sama ada 4 ada 4 live coaching session di mana coach kami dari Clevio akan masuk ke dalam live teaching seperti ini ya, seperti webinar ini, dan peserta bisa nanya gitu, ada kesulitan apa, itu nanti semua dijawab. Ya, oke. Terima kasih. Jadi ini nanti ada 4 minggu dan ini digabungkan antara sesi belajar mandiri, penugasan mandiri dengan sesi coaching. Jadi nanti ada sesi tatap muka ya, ketemuan ya. Gitu. Betul. Ada juga yang sebenarnya yang nanya nih soalnya nih, selain cuma belajar doang begini aja gitu, kalau buat peserta ini dapat manfaatnya apa sih gitu buat ikutan program ini? Nah, Bu Siska kan sebenarnya ini dari lembaga buat pelatihan training komersil nih. Memang Bu Siska bisnisnya ini melatih anak-anak gitu ya. Dan biasanya tidak gratis Bu Siska ya bikin pelatihan seperti ini ya. Bu Siska bisa cerita nggak kalau bikin pelatihan kayak begini nih, kalau normal ini nggak lewat ILO ini biayanya berapa biasanya nih buat peserta? Kalau di kita antara 3-4 juta ya. 3-4 juta ya per anak ya. Dan di sini nggak ada bayaran sama sekali Bu Siska ya? Enggak, semuanya gratis. Ya? Gratis semuanya ya. Jadi Bapak Ibu ini kira-kira kayak satu siswa ini dikasih hadiah 1 laptop ini dari Bu Siska ini sebenarnya ya. Jadi yang ngasihnya sebenarnya ILO nih lewat partnernya nih. Nah, jadi ini benar-benar hadiah yang luar biasa, harusnya juga terutama nih hadiah buat penutup akhir tahun nih, luar biasa buat para peserta. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini gitu, karena kalau udah tutup nih, ini kan program ada masa selesainya Bu Siska ya, bukan Bu Santi, ini nggak terus-terusan ya Bu Santi ya? Bukannya seumur hidup, ini kerjasama terus Bu Santi ya? Sampai kapan Bu Santi ini programnya berjalan? Tidak seumur hidup. Maunya sih seumur hidup ya kalau bisa ya. Tetapi karena kita juga ada perencanaan budget dan segala macam, ini kita untuk saat ini kita buka untuk targetnya adalah 500 siswi. 500 siswi? 500 siswi. Oke, dan juga cuma sampai bulan tertentu ya? Untuk saat ini ya? Untuk saat ini, tetapi dengan kemungkinan kalau misalnya ini berjalan dengan baik,
para siswi bisa mendapatkan manfaatnya. Teman-teman dari BLK, SMK, dan pendidikan vokasi yang nantinya berperan sebagai fasilitator melihat program ini sebagai sesuatu yang bisa membuka peluang bagi para siswi untuk mendapatkan pekerjaan di masa yang akan datang nih. Untuk mempersiapkan mereka untuk siap kerja, silakan kasih tahu ke kami akan melapor. Kami tentu saja semuanya akan melapor, dan dampak ini baru akan terlihat nih setelah mengikuti pelatihan secara keseluruhan. Dan mungkin yang saya perlu tambahkan ya Pak Timi, tentu tadi saya bilang fokus dari pelatihan ini adalah perempuan. Tetapi Pak Timi tadi sudah menyinggung sedikit. Selain perempuan, fokus utama ILO lainnya itu adalah inklusif untuk mereka yang memiliki disabilitas. Sehingga khusus untuk penyandang disabilitas, kami tidak berpaku pada jenis kelamin, kami tidak berpaku pada umur. Jadi silahkan bila ada hubungan atau rekan atau keluarga atau siapapun di tempat ibu dan bapak berada yang memiliki anak, baik itu laki-laki maupun perempuan dari kategori atau dari kaum disabilitas, silahkan mendaftar. Tetapi untuk yang disabilitas ini sayang sekali ini terbatas. Jadi secepat mungkin mohon untuk mendaftarkan. Itu saja yang saya ingin tambahkan Pak Tim. Dan tentu, satu lagi, maaf, pendidikan vokasi ini berarti kan harus SMK, BLK atau pendidikan vokasi lainnya. Jadi harus terdaftar di pendidikan vokasi tersebut, begitu. Saya tahu ini sangat program yang sangat menggiurkan ya, terutama tadi saya juga sambil melihat di dalam chat mungkin ada para tenaga pendidik dari SMA ya Pak Timi ya, yang sangat tertarik untuk ikutan program ini. Tetapi kita untuk saat ini memfokuskan untuk para peserta yang terdaftar atau lulus dari pendidikan vokasi. Ya, salah satunya adalah SMK dan juga BLK. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Pak Tim. Oke, terima kasih Bu Santi ya. Jadi itu tadi tambahan dari Bu Santi sama Bu Siska. Oke, Bu Siska, ini ada pertanyaan tambahan. Ini jam pelajarannya bisa dijelaskan nggak jamnya kapan nih? Soalnya ini pagi, sore, atau siang, atau kapan nih? Jam belajarnya ini bagaimana nih? Karena kan harus diskusi dulu nih sama para murid-muridnya. Nah, Bu Siska mungkin bisa cerita nih, gimana metode belajarnya nih? Iya, jadi kalau karena materinya semua di LMS ya, jadi ini sebetulnya bisa ini bebas gitu ya, bisa kapan aja gitu ya. Jadi kalau misalnya fasilitator yang ini anak-anaknya semuanya di rumah gitu ya, misalnya masih pada belajar dari rumah gitu ya. Nah ini nggak masalah, mereka bisa akses, begitu mereka mendapatkan akses ke LMS, mereka bisa ngikutin materinya kapan aja mereka mau gitu ya. Jadi nggak ada jam tertentu yang dari kami ya gitu. Jadi misalnya dipastikan saja hari ini semua akses materi modul 1 ya gitu ya. Terserah mau jam berapa, mau pagi jam 5 bangun udah mau ngerjain silakan gitu ya. Bu, saya baru sempatnya jam 5 sore silakan gitu ya. Yang penting hari itu misalnya udah ditargetkan itu selesai. Nah, bisa seperti itu. Atau kalau misalnya ada kayak kemarin ada yang dari madrasah itu ya. Itu ada yang atau dari pesantren itu mereka ada jadwal tertentu karena mereka sudah ada pertemuan offline dan mereka tinggal di asrama. Nah dari situ fasilitatornya yang menentukan, kita kita kumpul di lab komputer jam sekian sampai jam sekian kita semua ngerjain ini ya gitu. Nah itu bisa bareng. Nah jadi ini kami memberikan kebebasan karena materinya sendiri sudah ada di LMS dan bisa diakses kapan saja. Jadi nggak ada waktunya ya. Yang penting diikuti adalah dipastikan ikut adalah jam-jam di mana ada live session, coaching session gitu ya, baik dari Coach Clivio untuk yang teknis maupun dari tim ACP untuk yang non teknisnya gitu ya, untuk yang persiapan kerja dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang harus dipastikan peserta datang ke kelas masuk ke Zoom seperti itu. Nah, jadi ini menariknya Bu Siska ya, jam belajarnya sebenarnya bisa dikatakan fleksibel ya. Karena belajarnya belajar mandiri. Ini nanti tergantung fasilitatornya. Apakah mau bikin kelas offline-nya? Jadi kayak kalau di sekolah-sekolah tadi itu kan ada kelas hibrid ya. Jadi di-combine sama kelas offline-nya. Jadi mereka bisa ngumpul sendiri, menyesuaikan dengan waktu yang memang disiapkan oleh BLK atau oleh lewat lembaganya gitu. Atau bisa juga
mereka pure belajar mandiri aja di rumahnya masing-masing. Jadi sebenarnya ini nggak Betul. masalah juga buat sekolah. Tadi saya lihat soalnya ada sekolah yang tertarik tapi bingung soalnya mereka masih sekarang sekolahnya masih online semua. Jadi istilahnya belum pernah ketemu Enggak siswa nih masalah. sampai detik ini gitu. Itu nggak masalah harusnya Bu Siska ya? Nggak masalah, nggak Nggak masalah. masalah. Yang penting mungkin fasilitatornya make sure aja gitu. Misalnya ada 10 yang ikut, dicek tuh 10-10-nya. Mm-mm. Kalian ini sudah sampai mana, ini sudah sampai mana gitu. Bikin grup Udah atau sampai gimana sendiri, silakan gitu. dikejar Nanti kita gitu juga ya ada grup pokoknya ya. Telegramnya kok. Jadi Kita nggak ada perlu grup nggak Telegram. perlu muridnya suruh datang ke sekolah gitu ya. Nggak usah. Mereka Hari bikin ini aja grup WA sendiri ya. Si gurunya nanya gitu. Budi udah sampai mana? Timi udah sampai mana? Gitu ya. betul, betul. Oke. Ya, oke. Jadi untuk masalah pembelajaran sudah siap, udah di-sharingkan, waktu teknis pelatihan codingnya juga sudah, terus juga pendaftaran kapan ditutup. Oke, pendaftaran saat ini kita nggak bisa katakan kapan ditutupnya gitu ya. Jadi begitu kuota ini tercapai, sudah pasti akan ditutup. Jadi ini bisa cepat, bisa lambat, tergantung jumlah pesertanya sudah terpenuhi atau belum. Jadi sesegera mungkin saja Bapak Ibu untuk mendaftar juga karena ini prosesnya juga butuh waktu. Jadi Bapak Ibu nanti begitu daftar nggak langsung tahu-tahu besok ikut pelatihan TOF. Nanti Bapak Ibu akan dapat beberapa kali surat panggilan, bla 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 dan kawan-kawannya buat nanti masuk sampai bisa sampai ikut TOF. Tapi kami berusaha mempercepat prosesnya supaya prosesnya ini bisa segera dijalankan oleh di sekolah-sekolah semuanya. Ya, jadi untuk sesi coachingnya sendiri juga, nah ini ada pertanyaan nih, untuk live lesson itu jadinya gimana gitu? Oh, ini katanya takut repot nih, bisa berbenturan dengan kewajiban internal gitu. Jadi kalau untuk live lesson, yang tadi sesi coaching itu memang diadakan cuma 1 minggu sekali ya Bapak Ibu, 1 minggu sekali. Dan itu biasanya weekend, biasanya ya Bu Siska ya? Ya, ada yang Jumat siang Oh, ada atau juga yang sore, hari ada Jumat yang ya? Ada yang hari Jumat. Jadi nanti akan diatur waktunya. Jadi dan itu berlangsungnya berapa lama Bu Siska? 7 jam, 8 jam? cuma 1 jam. 1 jam ya, cuma 1 jam. Jadi itu kesempatan buat diskusi, tanya jawab mengenai tugas-tugasnya semuanya di situ. Oke ya, Bapak Ibu, buat yang tidak bisa akses situsnya tadi untuk melakukan pendaftaran via handphone, di grup chat sudah di-sharing ya, direct link untuk melakukan pendaftaran, termasuk di grup chat itu juga tadi saya sudah sharing ada link untuk bergabung di grup WA bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pendampingan cara untuk melakukan pendaftaran. Mungkin nanti pengen diskusi lebih intens lagi. Saya ada di grup WA di situ, nanti kita bisa diskusi di grup WA-nya, ngobrol-ngobrol. Kalau masih ingin lanjut tanya jawab, Bu Santi sama Bu Siska juga nanti ada di grup situ kalau masih ada yang pengen lanjut tanya jawab, karena kita nggak mungkin bahas semua pertanyaan di sini. Bisa nggak kelar-kelar ini nanti sampai malam nih Bu Siska nih. Masih terus nih ya. Oke, terus kita akan bahas mungkin 1-2 pertanyaan lagi saja sebelum acaranya kita tutup hari ini. Jadi tadi ada pertanyaan juga tentang manfaat bagi sekolah, terutama kalau sekolahnya ini manfaat yang ini nih, pertanyaan katanya satu lagi untuk yang siswanya banyakan laki-laki, benefitnya apa semuanya? Nah, ada yang nanya juga seperti itu. Nah, salah satu manfaatnya sebenarnya Bapak Ibu juga nanti bisa dapat kerjasama dengan Axio dan juga dengan Clevio. Sebenarnya kalau di Axio, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang Axio Class Program dan apa yang kami lakukan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu takutnya nyangkanya saya hadir di sini perwakilan Axio tujuannya cuma mau jualan laptop gitu ya. Saya bukan mau jualan laptop, tapi kalau ada yang mau beli juga nggak dilarang kok. Ya, saya akan share sedikit apa itu Axio Class Program dan apa yang kita lakukan.
Oke. Nah, Bapak Ibu, itu kurang lebih tentang kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Jadi di luar proyek ini pun kami juga banyak mengembangkan proyek-proyek lainnya untuk bisa melatih anak-anak supaya lulus ini bisa langsung disalurkan masuk ke dunia industri. Banyak sekali yang kami lakukan, salah satunya dengan ada industri perbankan, tadi yang Bapak Ibu juga lihat. Kalau yang industri perbankan itu malah ketebalikannya dari program ini. Itu programnya khusus buat laki-laki. Jadi buat Bapak Ibu yang pesertanya dari kalangan pria gitu, pengen masuk ke dunia kerja gimana? Nah, nanti kalau udah kerja sama dengan kami gitu, kami lihat review dari pelaksanaan lembaga Bapak Ibu kerjasama dengan ILO ini oke. Nah, kami bisa refer Bapak Ibu buat ikut di program kami yang satunya lagi. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa menyalurkan nih tenaga kerja prianya gitu ya, SDM para peserta prianya, anak laki-lakinya untuk bisa masuk ke program itu, ikut pelatihannya, bahkan di program pelatihan itu begitu lulus itu dijamin langsung dapat kerja, asal lulus di programnya itu ya, harus lulus nanti akan disalurkan untuk bekerja. Biayanya juga sama, itu biayanya gratis. Jadi Aksio Kelas program ini adalah program sosial dari Aksio Indonesia selaku dari salah satu perusahaan IT nasional milik bangsa untuk membantu anak-anak Indonesia punya kesempatan untuk belajar tentang IT dan bisa masuk ke dalam dunia industri. Nah, kami sangat senang sekali dapat kesempatan bisa kerjasama, makanya ini bareng dengan Clevio dan juga ILO yang punya visi dan misi yang sama untuk bisa mencerdaskan bangsa. Oke ya, jadi untuk sesi live coaching tadi sudah dijawab. Saya rasa mungkin sebagian besar pertanyaannya sudah dijawab semuanya ya. Jadi tinggal langkah pertama Bapak Ibu saat ini adalah lakukan pendaftaran ya. Lakukan pendaftaran segera mungkin untuk supaya kita bisa melakukan prosesnya nih. Jadi kita langsung proses untuk Bapak Ibu supaya bisa bergabung di program ini, ikut seleksinya, langsung nanti siapkan fasilitatornya dan juga bisa mulai menyiapkan calon pesertanya dari sekarang, mulai lakukan sosialisasi tentang program ini. Nanti kami juga akan membagikan rekaman sesi hari ini, hari ini sesinya direkam, nanti akan di-share lewat grup WA yang juga grupnya sudah ada di grup chat. Jadi silakan join di grup chat itu, ada link untuk bergabung ke grup WA. Recording sesi hari ini akan dibagikan di situ, termasuk ke yang mengisi daftar kehadiran. Ada link juga untuk daftar hadir, silakan di-share ulang lagi oleh tim panitia. Nah, nanti silakan isi di situ. Bagi yang mengisi daftar hadir juga nanti akan kami berikan rekaman sesi hari ini. Silakan jika masih ada yang ingin tanya-tanya, saya juga akan tuliskan nomor handphone saya di sini. Oke. Masih ada yang mau berdiskusi atau apa, nanti kita bisa lanjut lagi lewat WA. Mungkin sebelum penutup, saya akan berikan Bu Santi dan Bu Siska, mungkin mulai dari Bu Santi dulu, 1-2 patah kata sebagai penutup sesi hari ini. Ya, terima kasih Pak Timi. Saya setiap kali lihat video itu, saya selalu berpikir ke masa depan nih, bagaimana generasi muda perempuan Indonesia ya bisa menyikapi dan bisa beradaptasi di dunia yang semakin lama semakin terimpact atau terdampak oleh teknologi. Jadi saya ingin pesan dari kami dan harapan besar dari kami adalah dengan melalui program ini, melalui kerjasama dengan Clevio Coder Camp dan Aksio Kelas Program, Women in STEM di ILO ingin memberikan kesempatan dan harapan kepada para perempuan Indonesia melalui program 2-in-1 kami, bukan hanya 1 tapi 2, 2-in-1, yaitu pelatihan dan juga penyiapan di tempat kerja, penyiapan di dunia kerja. Penyiapan di dunia kerja pun bisa bermacam-macam bentuknya, baik itu pengalaman di industri, atau berwirausaha, atau untuk menjadi freelancer atau menjalankan proyek mereka sendiri. Karena sekarang dengan adanya teknologi bisa mendapatkan pekerjaan misalnya dari Thailand atau dari India. Jadi kesempatan sekarang sudah semakin tidak terbatas lagi, borderless, limitless. Mari kita gunakan teknologi untuk memberikan kesempatan yang lebih baik kepada para perempuan di Indonesia. Itu saja pesan dari saya. Dan oh ya, paling penting, ini gratis. Tidak ada biaya untuk peserta, tidak ada biaya untuk fasilitator. Nggak ada biaya juga apapun ya Bu Santi ya? Tidak ada. Kami semua akan cover. Bahkan Ibu dan Bapak dan para peserta akan mendapatkan manfaatnya seperti yang tadi Pak Timi sudah sampaikan. Sertifikat juga semua udah termasuk Bu Santi ya?
Oke ya, Ya, jadi sudah. tidak ada biaya tambahan apapun. Terima kasih Bu Santi. Bu Siska, mungkin ada closing statement juga Bu Siska? Ya, apa namanya? Saya pengen reminder aja bahwa ini ini adalah kesempatan ya, kesempatan emas buat putri-putri kita sebenarnya saat ini tidak menjadi prioritas, tapi putri-putri kita yang kemudian nantinya bisa bertransformasi masuk ke dalam teknologi dan bisa berkarya di situ. Jadi bagian dari tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri kita saat ini. Bahkan bukan cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia juga lagi untuk berusaha memenuhi kebutuhan industri bidang teknologi kita. Nah, disinilah peran Bapak Ibu sebagai agen perubahan ya. Di sini kami menyediakan fasilitasnya, menyediakan pelatihannya, bahkan tidak cuma teknik, itu dengan soft skill-nya juga kami bantu juga bahkan sampai ke penempatan kerjanya gitu ya. Jadi ini semuanya sudah disediakan gitu. Bagaimana caranya supaya ini bisa dimanfaatkan baik adalah Bapak Ibu untuk bisa membuat ini terjadi gitu ya. Jadi jangan khawatir dulu dengan wah gimana gitu ya, ini tenang aja udah dipikirkan gitu ya, paling nanti tinggal dicari tahu aja. Kalaupun misalnya nanti wah ada masalah dengan dengan jadwal atau segala macam, semua masalah ada solusinya gitu ya. Nanti kita bisa bantu untuk gimana supaya pesertanya gitu ya, untuk pesertanya bisa menyelesaikan. Tapi kami minta supaya Bapak Ibu semua juga optimis dulu gitu ya dengan apa yang apa namanya dengan kesempatan ini. Jangan khawatir anak-anaknya belum pernah belajar programming, jangan khawatir anak-anaknya nanti kurang berminat apa gimana. Ikutin aja dulu gitu dan dorong gitu ya, karena saya yakin semuanya sebetulnya mau gitu, tinggal gimana kita ini kemarin saya seneng banget gitu ya, awalnya bilang saya belum pernah loh sebelumnya belajar kayak gini gitu ya, di awal dia udah khawatir sendiri gitu ya, dan itu saya membuktikan pada saya bahwa Oke, kelihatannya Bu Siska terputus nih sedikit ya, lagi ada gangguan. Oke, nggak apa-apa ya, tadi kita sudah dengarkan ya, jadi dari Bu Siska gitu bahwa dari Klevio sangat antusias sekali untuk menjalankan program ini ya, jadi dukungannya sangat luar biasa. Klevio sudah menyiapkan kurikulumnya, semuanya untuk kita semuanya. Oh, oke, Bu Siska sudah masuk lagi. Bu Siska? ya. Oke, ya, silakan lanjutkan Bu Siska, terpotong sedikit terakhir ya. Ya, jadi sebetulnya ini semuanya sudah kita sediakan, sudah ada gitu ya. Tinggal jalan, tinggal masuk. Yuk Bapak Ibu bantu anak-anak ini untuk masuk aja, untuk berani, untuk apa namanya menghilangkan semua ketakutannya mereka, kekhawatirannya mereka, termasuk kekhawatiran kita juga ya sebagai pendidik, karena saya juga pendidik. Kadang-kadang mindset itu yang sebetulnya ngeblok kita gitu ya. Nah, jadi kita jangan khawatir dulu dengan wah nanti nggak bisa takut sesinya gimana, atau anak-anaknya ini daring semua atau gimana. Jangan khawatir gitu ya. Yang penting kalau kita mau, ini semua ada jalannya kok gitu. Dan ini jalannya yang dari Axio, dari Klevio, dari Ailo kita sudah bukakan lebih lebar. Silakan nanti kita tinggal butuh bantuan Bapak Ibu untuk masuk menggiring anak-anak ini ke dalam program ini. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Bu Siska. Sekaligus saya mau minta sedikit sepatah dua patah kata dari tamu yang tadi saya tembak duluan. Mudah-mudahan Pak Teddy masih di sini ya. Pak Teddy, ini perwakilan dari industri juga khusus programming. Pak Teddy, boleh sedikit kasih satu dua patah kata sebagai pesan penutup untuk para rekan-rekan pendidik di sini. Terima kasih Pak Tim. Ya, sebetulnya saya terima kasih sekali dengan Ailo dan Klevio yang mengadakan program ini ya, karena kami di industri sebetulnya dari programming sangat membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai gitu. Dan dengan adanya program ini saya yakin dari industri ini kita bisa mendapatkan tenaga kerja yang
terlatih, yang sudah siap gitu. Jadi ya Bapak Ibu dari SMK, dari BLK, ya kalau mau bisa, ayo segera daftar gitu supaya segera mulai dan kami bisa menikmati hasilnya juga gitu. Saya bisa menikmati hasilnya, sebetulnya sih begitu ya. Begitu sih kira-kiranya Pak Timi. Oke, terima kasih Pak Teddy ya. Terima kasih Bu Santi, terima kasih Bu Siska buat kehadirannya hari ini, juga untuk Bapak Ibu semuanya. Saya juga tadi barusan dapat laporan sudah ada 10 lembaga yang mendaftar barusan di situs pendaftaran. Terima kasih untuk antusiasnya. Mudah-mudahan nanti akan lebih banyak lagi pendaftarnya supaya kita bisa sesegera mungkin nanti bersama-sama berpartner untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini juga dan bisa menyiapkan mereka, mentransmigrasikan mereka untuk masuk ke dalam dunia IT. Oke, sebagai penutup hari ini, mudah-mudahan apa yang kami semua sampaikan hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama juga untuk anak didik kita semua. Dan saya percaya bahwa apa semua yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya ini tidak akan sia-sia dan akan jadi bekal yang luar biasa bagi anak didik Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat siang.